Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan bagian kedua, part ketiga pada hari ke-1 ini akan menuju tujuan pertama pada jalur kunjung 9 wali, yakni Makam Waliullah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Secara rute, tujuan ini menjadi kunjungan wali pertama yang akan kita singgahi. Makam Sunan Gunung Jati terletak di wilayah pantai utara Cirebon. Jarak menuju ke sana dari Sukabumi terhitung sekitar 224 km. Insya Allah bersama-sama akan kita tempuh selama kurang lebih 4 jam ke depan. Jadi tol pertama kita bayar. Kita cek berapa dari Padalarang sampai pintu keluar gerbang tol Cisumdawu Utama. Kita lihat. Cisumdawu itu jaraknya sekitar 49 km dari Cileunyi. Coba kita cek berapa. Rp89.000 teman-teman. Ini pengeluaran tol pertama dari Padalarang sampai keluar tol utama Cisumdawu. Saldo sekarang 900.000 sekian. Kita keluar tol utama Cisumdawu itu jam 7 tepat. Tadi kita berangkat setengah 4 sampai sekarang jam 7, berarti 2 jam setengah. Tadi kita melewati akses tol Padalarang, melewati pintu gerbang Cileunyi, lanjut keluar pintu tol Cisumdawu. Lalu kali ini seperti yang teman-teman lihat, kita sudah bergabung dengan tol Cipali Palimanan atau Cikopo Palimanan atau yang disingkat tol Cipali. Perlintasan ini mempertemukan penggunaan jalan tol dari arah Bandung dan dari Cikampek. Tidak aneh, maka dari perlintasan ini mulai terjadi penumpukan kendaraan seperti teman-teman lihat. Perkiraan waktu dalam kemacetan 34 menit. Dalam kemacetan ini kita stuck sambil merayap kurang lebih 30 menit. Kemacetan terjadi dikarenakan salah satunya adalah oleh penumpukan kendaraan yang akan masuk rest area, sehingga pada pintu masuk terjadi kepadatan dan membentuk 2 jalur pengendara. Secara otomatis menghambat mobil-mobil yang akan lanjut dan tidak masuk ke rest area tersebut. Ini pembayaran tol kedua teman-teman, 40.500, bisa masih 900.000 lagi. Teman-teman sekalian, saat ini kita keluar tol Cipali melewati pintu tol Plumbon 2, masuk ke jalur arteri Pantura, belok ke kiri lalu lanjut ke arah barat, lurus terus sampai tiba pada tujuan kita, yakni Makam Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati. Inilah jalan arteri Pantura, jalur alternatif yang digunakan oleh pemudik non-tol dari arah barat menuju selatan Pulau Jawa atau sebaliknya, khususnya untuk kendaraan roda 2 dan sesekali digunakan untuk pemudik roda 4 yang mempertimbangkan aspek-aspek seperti sensasi berpetualang atau untuk mengurangi biaya perjalanan. Bahkan sesekali ada kondisi keterpaksaan dikarenakan jalur tol ditutup satu arah seperti musim mudik lebaran kali ini. Perjalanan kali ini bertepatan dengan diberlakukannya jalur satu arah atau one way dari Cikampek menuju pintu gerbang tol Kalikangkung. Otomatis pengguna jalan tol dari arah Kalikangkung, Jawa Tengah tidak bisa masuk tol dan tentu harus menggunakan jalur arteri Pantura.
Supaya jadi pertimbangan, ketika teman-teman satu saat akan melakukan trip dari barat ke timur, kami buatkan simulasi waktu tempuh dan biaya. Simulasinya kami buat dari Sukabumi sampai Kudus, Jawa Tengah. Dengan menggunakan jalur arteri Pantura, bisa menghabiskan waktu 17 jam, sedangkan jika melewati tol cukup dengan 9 jam. Untuk biaya, menggunakan akses tol ada tambahan biaya tol sebesar 500.000 dan tanpa tol penambahan biaya BBM sekitar 100.000. Tenaga untuk berkendara di arteri tentunya lebih terkuras habis dan tambahan biaya pun akan lebih besar karena memerlukan waktu di jalan yang lebih lama. Kendati secara jarak tempuh hampir sama, yakni 507 km untuk ruas tol dan 509 untuk arteri. Teman-teman bisa menentukan pilihan dari kedua opsi tersebut. Jika kami simpulkan plus minusnya, menggunakan jalur arteri membutuhkan waktu dan tenaga banyak, dan menggunakan jalur tol membutuhkan biaya tol dan BBM banyak. Kami pernah coba keduanya. Dan bagi kami, akan lebih memilih melewati akses tol karena bukan soal biaya tapi lebih soal tenaga dan efisiensi waktu. Untuk itu, jika teman-teman melakukan trips pada waktu atau jadwal libur lebaran dan atau saat diberlakukannya jadwal satu arah atau one way, sebaiknya cermati dan cari info jalur atau jadwal tutup buka di link-link resmi yang terkait. Salah satunya adalah Traffic Management Center atau TMC atau Pusat Manajemen Lalu Lintas pada link resmi TMC Metro Jaya pada Instagram @tmc_polda Metro Jaya atau melalui layanan SMS 9119 atau layanan call center 1500669 sehingga teman-teman tidak terhambat dan tidak sampai diarahkan ke jalur arteri. Alhamdulillah kita sudah sampai di tujuan yang pertama, yaitu di makam Syekh Syarif Hidayatullah di Sunan Gunung Jati, Cirebon. Waktu tempuh sesuai dengan estimasi yang ada di WAC 4 jam lebih, jadi ditambah dengan kemacetan sekitar 30 menit. Teman-teman, nanti kita langsung untuk mengambil sarapan dulu. Kebetulan belum sarapan karena tadi rest areanya sedang ada penumpukan kendaraan, macet total, jadi kita belum sempat sarapan, jadi sarapannya di sini. Teman-teman sekalian, saat ini kita sedang menyusuri komplek pemakaman Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah bagian dari anggota Wali Songo. Dalam hal ini sebagai bagian tokoh penting penyebaran agama Islam di Nusantara. Maka dari dasar itulah tersirat makna berziarahnya kami, yakni bukan hanya saja mencari berkah ilmu, berkah doa, dan berkah agama, akan tetapi kami memberikan sebuah penghormatan atas jasa-jasanya serta memberikan edukasi atau pembelajaran bagi anak-anak kami. Komplek pemakaman Sunan Gunung Jati memiliki 9 pintu, antara lain yaitu pintu Gapura, pintu Kerepyak, pintu Pasijudan, pintu Ratna Komala, pintu Jinem, pintu Rararoge, pintu Kaca, pintu Bacem, dan pintu Teratai. Barusan kita masuk melalui pintu Gapura yang merupakan pintu awal atau pertama untuk memasuki area komplek pemakaman Sunan Gunung Jati. Saat ini kita sedang menghampiri pintu ketiga, yaitu pintu Pasijudan. Di sekitar pintu Pasijudan ini kebanyakan peziarah melakukan ritual doa atau bertawasul, karena secara umum masyarakat yang ingin berziarah hanya dibatasi sampai pada pintu ketiga ini, sedangkan pintu keempat dan seterusnya hanya dikhususkan untuk keluarga keraton Cirebon dan keturunan Sunan Gunung Jati, atau secara khusus bil khusus bisa untuk umum, akan tetapi dengan cara khusus yang membayar izin kepada
pengurus makam yang akan ditembuskan kepada Kesultanan Cirebon. Begitulah menurut Pak Sam, penjaga makam Sunan Gunung Jati. Jika teman-teman yang ingin mengetahui suasana lebih dekat ke pintu 9 tanpa masuk langsung ke lokasi makam, teman-teman bisa mengitari bagian belakang pemakaman melalui akses ini. Akses alternatif yang terhubung dari pintu keempat dan seterusnya. Dengan mengitari bagian luarnya saja. Patokannya dari pintu masuk gapura, ikuti dan jalan terus sampai ketemu dengan pintu dapur umum pemakaman. Ketika tadi kita belok ke kiri, maka untuk menuju ke pintu keempat sampai ujung pemakaman kita jangan belok. Ini dapur umumnya Pak ya? Ya. Sebelum masuk ke area pintu 3 atau pintu Pasjudan, yakni tempat umum peziarah melakukan tawasul, biasanya kita akan dihampiri atau diarahkan mengisi buku daftar tamu oleh petugas dari bagian juru kunci. Dan di momen itulah biasanya kita akan diarahkan sekaligus ditawarkan masuk ke makam Syekh Syarif Hidayatullah secara langsung dan tentu dengan syarat khusus. Pada kondisi lain, bagi masyarakat sekitar atau yang sudah tidak asing dengan kondisi lingkungan makam, mereka tidak harus permisi dulu. Sebagian dari mereka bisa langsung saja masuk ke area pintu 4 sampai 9. Akan tetapi hanya sekedar lewat sekitar benteng yang di dalamnya terdapat pintu ke-4 sampai 9. Dan biasanya mereka bertawasul di luar benteng pintu 8 atau bagian paling luar dan paling atas pemakaman Sunan dan keluarga. Atau terkadang sesuai pengalaman kami, dari beberapa ziarah sebelumnya sudah mendapatkan nomor telepon penjaga makam. Dan sebelum melakukan ziarah kembali, terlebih dahulu kami menelepon untuk membuat jadwal ketemu. Kalau yang utama itu, makam utama itu di pintu? Maksudnya di sana kan ada pintu Pasjudan, pintu 3. Pintu 3? Nah, iya, naik lagi sampai pintu 9. Inilah Pak Syam, petugas makam yang menemani kami mengitari setiap bagian dari luar gerbang 9. Kami menelusuri bagian kanan area pemakaman. Menurut Pak Syam, makam yang terlihat di bagian luar bagian kanan ini adalah makam Farademang Kesultanan pada waktu itu. Sedangkan makam yang di benteng dan khusus berada bersama Syekh Syarif Hidayatullah ada 18 makam. Dan yang saat berdekatan atau dalam satu tungkup bersama Sunan Gunung Jati berjumlah 12 makam. Pak Mudaim, itu Rara Santang ya. Santang. Semua ada di sini 18 makam. Kutip dari buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto halaman 281, makam Sunan Gunung Jati berada di dalam tungkup berdampingan dengan makam Fatahillah, Syarif Mudaim, Nyi Gendeng Sembung, Nyi Mas Tepasari, Pangeran Dipati Cirebon I, Pangeran Jaya Lelana, Pangeran Pasarean, Ratu Mas Nyawa, dan Pangeran Sedeng Lemper. yakni semuanya berjumlah 9 makam. Di sebelah luar tungkup terdapat 2 makam tokoh yang dekat dengan Sunan Gunung Jati, yakni makam Pangeran Cakrabuana dan Nyi Ong Tin, mertua dari istri Sunan Gunung Jati. Berbeda dengan makam-makam keramat Wali Songo yang lain, makam Sunan Gunung Jati tidak bisa diziarahi langsung oleh peziarah karena areanya terletak tingkat 9 dengan 9 pintu gerbang. Izin mau doa dulu? Doa dulu silakan. Ya. Silakan. Inilah peta kawasan pemakaman Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon yang masih dikutip dari buku Atas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Kita sekarang berada di paling ujung sebelah kiri dari komplek pemakaman Sunan Gunung Jati yang sejajar dengan tungkup gerbang 9. Baik teman-teman, setelah kami berdoa, selanjutnya kami menuju pintu pertama untuk meninggalkan komplek pemakaman. Sebelum perjalanan ziarah wali pertama ini diakhiri, izinkan kami berbagi kesimpulan mengenai Sunan Gunung Jati yang masih kami kutip dari buku Peta Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di wilayah Bani Israel yang masih wilayah Mesir. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang menurunkan Sultan Banten dan Cirebon.
Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui pernikahan. Selain itu, Sunan Gunung Jati menggalang kekuatan dengan menghimpun orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kedikjayaan. Saat ini tepat jam 9:30 kita sudah keluar melaksanakan ziarah ke makamnya Syekh Syarif Hidayatullah. Insyaallah kita langsung menuju ke Demak. Estimasi untuk waktu tempuh menuju Demak dari aplikasi Wase itu sekitar 4 jaman. Ini perlu diketahui, ini adalah kompleks pemakaman dari Ki Demang, ya, Kesultanan Cirebon. Baik teman-teman, dari pelataran kompleks pemakaman Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon, kami akhiri perjumpaan di sesi pertama di road trip keluarga Wali Songo 9 Wali. Yang pertama ini kita sudah melaksanakan secara hikmat ziarah ke makam Syekh Syarif Hidayatullah, dan sekarang akan menuju langsung ke wilayah Demak, yakni ke kompleks pemakaman Raden Fatah, dan selanjutnya akan menuju ke Kadilangu, ke kompleks pemakaman Sunan Kalijaga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan ini. Kami doakan teman-teman yang like, komen, dan subscribe bisa disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah ziarah ke Mekah dan Madinah, yakni ibadah haji dan umrah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.